kan korban dari kriminalisasi dan politisasi hukum. Ya. Jadi yang dialami Mas Anas ini juga dialami di banyak negara, terutama pada umumnya di negara-negara yang pemimpinnya bersifat fasis dan otoriter, diktator. Ya, mereka biasa memenjarakan lawan-lawan politiknya. Ya. Di sidang itu jelas bahwa tidak ada bukti sama sekali tentang korupsinya Mas Anas, yang pertama. Yang kedua, dari 300 saksi lebih, itu yang mengatakan Mas Anas korupsi hanya 3 orang. Nazarudin, istri Nazarudin, dan sopir Nazarudin. Iya. Yang 300 orang mengatakan Mas Anas tidak ada korupsinya. Harapannya di Ponyo aja. Kos ini. Hah? Iya nih, halo Anas. Kita perlu menyelaraskan spirit bahwa aku keluar untuk menjadi bagian daripada perubahan, kemudian menyelesaikan hal yang seharusnya diselesaikan. Dan ini merupakan momentum bersejarah dalam politik di Indonesia. Ya, karena Mas Anas ini kan korban dari kriminalisasi dan politisasi hukum. Ya. Jadi yang dialami Mas Anas ini juga dialami di banyak negara, terutama pada umumnya di negara-negara yang pemimpinnya bersifat fasis dan otoriter, diktator. Ya, mereka biasa memenjarakan lawan-lawan politiknya. Ya. Jadi contohnya Nelson Mandela di Afrika Selatan, Anwar Ibrahim di Malaysia, sekarang kan jadi pemimpin. Tapi pada saat di penjara, yang memiliki kebenaran hukum itu adalah penguasa. Tetapi ketika zaman berubah, ya, kebenaran itu juga berubah 180 derajat. Nah, Mas Anas itu adalah seorang ketua umum sebuah partai yang diinginkan, ya, oleh orang lain, tapi tidak bisa digusur karena Kongres dia menang. Tapi hanya satu cara, yaitu ya dipenjarakan gitu. Nah, jadi seperti halnya dengan Bung Karno, Mas Anas, Bung Karno, dua-duanya dari Blitar, dua-duanya masuk, dua-duanya akibat perbedaan politik. Ya, Bung Karno perbedaan politik dengan pemerintah kolonial Belanda. Ya. Nah, Mas Anas perbedaan politik dengan bangsanya sendiri. Makanya tidak heran saya kalau Bung Karno mengatakan tugas kalian lebih sulit dari tugas saya. Saya melawan penjajah, kalian melawan bangsa sendiri. Nah, itu tugasnya Anas itu lebih sulit dari Bung Karno. Ya. Jadi hari ini kita sambut kebebasannya, dan kita teman-teman Mas Anas sudah menyiapkan kendaraan di Partai Kebangkitan Nusantara untuk bersama-sama berjuang untuk menegakkan keadilan, memberantas korupsi. Ya. Saya tidak beda dengan Mas Anas, saya juga dikriminalisasi. Saya malah jadi tersangka. Tinggal satu langkah lagi saya di penjara. Tapi saya bersyukur perjuangan saya masih berhasil. Mas Anas berjuang melawan rejim yang sedang berkuasa lebih susah. Saya malah waktu itu pansus DPR yang ingin memenjarakan saya. Jadi
saya sangat memiliki simpati dan perasaan yang sama dengan Mas Anas. Oleh karena itu kita berjuang sama-sama di satu wadah yang akan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, memberantas korupsi tanpa mengesampingkan keadilan. Ya. Jadi kalau keadilan disampingkan, pemberantasan korupsi akan pilih-pilih, milih-milih. Berarti pemberantasan korupsi tidak boleh pilih-pilih, semua yang terlibat harus ditangkap, ya, termasuk pemimpin tertinggi juga. Ya, kalau ini pemimpin tertinggi korupsi tidak bisa disentuh hukum, korupsi tidak akan pernah dicegah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, beliau disidang 16 kali dan saya selalu ikut sidangnya. Nah, di sidang itu jelas bahwa tidak ada bukti sama sekali tentang korupsinya Mas Anas, yang pertama. Yang kedua, dari 300 saksi lebih, itu yang mengatakan Mas Anas korupsi hanya 3 orang. Nazarudin, istri Nazarudin, dan sopir Nazarudin. Iya. Yang 300 orang mengatakan Mas Anas tidak ada korupsinya. Jadi itu, dan kami merasa sangat senang sekali ketika mencermati perkembangan hasil survei Litbang Kompas, ya. Dimana kalau kita lihat di antara semua partai itu PKN memang nomor 3 dari bawah soal popularitas. Tapi dia sudah mencapai 17,1. Bayangkan dalam usia 1 tahun dia sudah mampu 17% paling tidak orang mengenal PKN. Dengan kemarin kami melakukan metodologi politik kapal selam, di mana selama proses di Kemenkumham dan proses di KPU, kami tidak melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifatnya manuver politik terhadap isu-isu politik, tapi fokus pada aspek teknis administratif bagaimana sebuah partai ikut pemilu. Kita ikhtiarkan membuat partai ini kan juga untuk membantu beliau bangkit di bidang politik kan, sehingga kita siapkan Partai Kebangkitan Nusantara memang untuk salah satu sarana kebangkitan beliau. Selain juga beliau berinteraksi bagus dengan berbagai teman-teman lintas partai lainnya kan gitu. Kira-kira apa tempat untuk Mas Anas di PKN nanti apa di sana? Tempat posisi jabatan gampang, nanti tinggal saya dialog sama Mas Anas, selesai sudah. Pemikiran Mas Anas untuk pembangunan keindonesiaan ini sangat jelas, sangat clear, dan kita tahu bahwa background beliau juga adalah seorang santri dari keluarga Nadliyin. Kemudian pemikiran-pemikirannya sejauh ini, selama ini, itu jelas tentang kebinekaan, keindonesiaan yang tidak bisa kita ragukan soal itu. Yang kontroversial adalah soal ditersangkakannya Anas Urbaningrum, bahwa Anas Urbaningrum adalah korban dari rejim masa lalu yang ingin ditumbangkan, yang ingin dibocorkan kapalnya dan ingin menjatuhkan Anas. Sehingga kita lihat misalnya di kasus yang katanya kasus Hambalang, Anas dihukum hanya gara-gara pengakuan dari 1 orang saksi dan tidak ada satupun dokumen-dokumen pendukung yang mengatakan bahwa Anas Urbaningrum bersalah soal kasus Hambalang. Dan ini dibuktikan dengan putusan PK yang disampaikan oleh Mahkamah Agung di peninjauan kembali bahwa Anas Urbaningrum tidak bersalah di kasus Hambalang. salam Indonesia. Saya dapat berdiri di tempat ini untuk mengikuti program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalapas, yakni cuti menjelang bebas untuk 3 bulan ke depan.